Hidup kita ini adalah sebuah perjalanan. Langkah-langkah kecil menapaki dan menyusuri setiap jalanan. Berdinamika dengan setiap sudut, tak jarang terjatuh dan terabaikan. Hidup kita ini adalah sebuah perjalanan. Perjalanan dari kebinasaan menuju kerajaan. Perjalanan dari kematian menuju kehidupan. Perjalanan dari manusia lama yang dibutakan menuju manusia baru yang berkenan. Perjalanan dari 2020 menuju 2021. Dan dalam perjalanan itu kita harus punya keyakinan. Jangan menoleh. Itulah judul renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan sama-sama merenungkan renungan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dari Kejadian pasal 19 ayat 16 sampai 17. Kejadian 19 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan untuk kita semua. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, ini adalah tangan Lot, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Ini kisah yang bisa dikatakan sangat populer dari kita mungkin waktu masih sekolah minggu, masih anak-anak, bahkan sampai sekarang ini. Yaitu tentang Sodom dan Gomora. Bagaimana Sodom dan Gomora akan ditunggang balikan oleh Tuhan, akan dimusnahkan oleh Tuhan melalui hujan api dan belerang. Kita tahu sama-sama kisah ini, maka dari itu saya tidak akan jabarkan, tidak akan ceritakan ulang bagaimana kisah ini. Tapi kita tahu bersama ada satu keluarga yang memperoleh kasih karunia dari Tuhan, yaitu keluarga dari Lot, di mana seluruh Sodom dan Gomora dan beserta dengan rakyat yang ada di dalamnya itu akan dimusnahkan. Tetapi keluarga dari Lot ini mendapatkan kasih karunia Tuhan. Maka dari itu ada dua orang yang datang ke rumah Lot dan mengatakan berita ini kepada keluarga ini. Maka dari itu keluarga ini diminta untuk lari untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tetapi di sana ada satu pesan yang datang kepada keluarga dari Lot, bahwa jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Artinya ketika mereka lari, ketika mereka berjalan, ketika mereka terus melaju ke arah, ke tempat di mana diperintahkan oleh kedua orang itu, maka pesan dari firman Tuhan adalah terus lari, selamatkan nyawa, dan jangan menoleh. Jangan menoleh. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kita baca ayat 26. Ayat 26 dikatakan demikian. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Padahal sudah ada perintah jangan menoleh, tapi pada kenyataannya istri Lot menoleh. Ini yang terjadi, saudara. Sudah ada pesan untuk dilarang menoleh, tapi malahan istri Lot menoleh ke belakang. Dan apa yang terjadi pada waktu itu? Seketika itu juga istri Lot menjadi tiang garam. Upah dari ketidaksungguhan dalam meresponi atau menuruti apa yang diperintahkan oleh kedua orang itu, tentu ini dari Tuhan. Dan upahnya, dampaknya adalah kemudian istri Lot menjadi tiang garam. Lalu sebenarnya apa yang ada di balik dari Sodom? Apa yang membuat kemudian istri Lot menoleh ke belakang? Apa yang membuat kemudian istri Lot lebih memilih untuk tidak menatap ke depan, namun justru kemudian dia malahan menoleh ke belakang? Kita mau melihat bersama, saudara, apa yang ada di Sodom.
Tapi dari sini pun kita sudah melihat bersama bahwa ketika istri Lot ini menoleh ke belakang, itu artinya bahwa hatinya masih ada di Sodom. Hatinya itu masih ada di Sodom. Dia berlari, dia mengejar, dia terus menyelamatkan nyawa, dia berlari ke arah yang diperintahkan. Tetapi hatinya masih ada di Sodom. Itu yang membuat kemudian istri Lot menoleh ke belakang, menoleh ke arah Sodom. Nah, apa Sodom itu? Ada apa di Sodom? Apa yang membuat istri Lot itu kemudian menoleh ke Sodom? Kejadian pasal 13 ayat 13. Di sana mencatat, Kejadian pasal 13 ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Jadi di dalam Sodom itu ada dosa, ada kejahatan yang membuat mereka sudah nyaman tinggal di dalamnya. Dan kita lihat istri Lot menoleh ke belakang. Dia menoleh kepada dosa, dia menoleh kepada kejahatan, dia menoleh kepada zona nyaman yang sebenarnya itu membelenggu mereka. Dia menoleh kepada pergaulan yang buruk, dia menoleh kepada pergaulan yang jahat, dia menoleh kepada pergaulan yang berdosa. Ayat ini mencatat bahwa orang-orang Sodom itu sangat jahat, sangat berdosa. Saat ini kita sedang menapaki tahun 2021, melangkah mengarah jauh ke depan. Pesan firman Tuhan hari ini, jangan menoleh ke belakang. Kalau di belakang kita ini seperti Sodom, mungkin tahun 2020 kita mengalami Sodom itu dalam hidup kita. Kita terjebak dalam situasi, kita terjebak dalam perilaku dosa, dalam hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Mungkin saudara masih terikat dengan rokok, saudara mungkin masih terikat dengan minuman keras, saudara masih terikat dengan penyembahan berhala, saudara masih terikat dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau bukan hanya dosa-dosa yang besar, mungkin dosa-dosa yang kecil sekalipun, yang bagi kita mungkin ini sepele, bagi kita mungkin ini hal yang remeh, hal yang kecil. Tapi firman Tuhan tetap berkata, jangan menoleh ke belakang. Artinya bahwa jangan ingin kembali lagi kepada dosa itu. Selesaikan. Tahun baru, hidup baru, karakter baru, pikiran baru, cara pandang baru, perilaku baru. Dosa biarlah itu ada di belakang kita. Dan kita mengarahkan diri kepada apa yang di depan kita. Sebab 2 Korintus 5 ayat 17 di sana katakan, jadi siapa yang tinggal dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Kita baca saudara di 2 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 22. 2 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 22. Ayat ini sungguh keras. Di sana dikatakan demikian. Ayat 21 mulai. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik atau bisa dikatakan menoleh dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahannya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi orang yang sudah berjalan menuju kepada Kristus, mengarah kepada Kristus, mengarah kepada Yesus, tapi kemudian menoleh ke belakang. Petrus mengumpamakan dia adalah seperti anjing yang kembali kepada muntahannya. Artinya kembali kepada hal yang kotor. Babi kembali kepada kubangan, kembali kepada yang kotor. Mari ketika kita sudah berjalan melangkah di tahun 2021, jangan sekali-kali kita menoleh ke belakang. Jangan kita mau kembali lagi ke Sodom. Jangan kita mau lagi menoleh, berpaling kita dari jalan kita yang sudah benar, kemudian kita berpaling dan menoleh lagi ke Sodom. Apalagi yang ada di Sodom yang membuat kemudian istri Lot menoleh? Bukan hanya bicara soal dosa atau kejahatan, tapi di Sodom kita lihat sama-sama dalam Kejadian 13 ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan ini adalah di Sodom.
banyak airnya, seperti taman Tuhan. Garis bawahi kata seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi di dalam Sodom bukan hanya ada dosa dan kejahatan itu yang membuat kemudian istri Lot menoleh ke belakang, tapi di Sodom itu juga ada keinginan duniawi, keinginan mata, keinginan duniawi, keangkuhan hidup. Di sana ada hal-hal demikian yang membuat keluarga ini nyaman tinggal di dalamnya. Karena di sana ada kekayaan mungkin, ada popularitas mungkin, ada kenyamanan, ada penerimaan dari pergaulan-pergaulan yang salah. Dan kita melihat di sini istri Lot menoleh ke belakang. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kalau mungkin tahun 2020 ada hal-hal yang membuat kita nyaman secara duniawi, tapi itu menjauhkan kita dari Tuhan. Itu membutakan mata kita yang seharusnya kita memandang kepada Tuhan, tapi justru mata kita pandang, kita alihkan, kita arahkan kepada hal-hal yang duniawi. Pangkat, jabatan, kekayaan. Mungkin kita bukan orang yang gila materi sampai betul-betul terlalu berambisi mencari materi. Tapi tanpa sadar seringkali mungkin hal-hal yang materi, hal-hal yang duniawi, pangkat, kekayaan itu mulai menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Bukan lagi Tuhan yang nomor satu yang kita cari. Bukan kerajaan surga dan kebenarannya yang kita dahulukan. Tapi justru hal-hal yang ada dalam dunia itu yang kita dahulukan. Jangan sampai kekayaan itu membutakan mata kita. Itu yang kita kejar. Betul, kita hidup dalam dunia ini butuh uang, butuh materi dan sebagainya. Tapi ingat bahwa segala sesuatu yang memberikannya itu sendiri pun adalah Tuhan. Kalau kita bekerja, kita bergerak semaksimal mungkin, tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan Tuhan tidak mengizinkan berkat itu datang kepada kita, itu pun juga tidak akan mengalir dalam kehidupan kita. Maka dari itu saudara, kalau ada hal-hal yang kita banggakan di tahun 2020, kita bangga karena kita kaya, kita bangga karena kita hebat, kita bangga karena kita pintar, kita bangga karena kita punya materi, kita bangga karena kita punya pangkat, punya jabatan, punya posisi. Jangan lagi itu kita banggakan. Jangan lagi menoleh ke belakang dan kita bangga dengan segala sesuatu yang kita punya. Pandang Yesus. Pandang Yesus, cari Yesus, cari Yesus, dan cari perkenanannya di dalam setiap kehidupan kita. Amsal pasal 11 ayat 28. Amsal pasal 11 ayat 28. Di sana dikatakan demikian, siapa yang mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Siapa yang mempercayakan diri, saya ulang lagi, mempercayakan diri kepada kekayaannya, ia akan jatuh. Itu di sana katakan, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Jangan menoleh ke belakang, jangan lihat lagi apa yang menjadi kebanggaan-kebanggaan kita di tahun 2020 di masa lalu. Kalau di tahun 2020 ini kita merasa terpuruk, kita merasa mungkin keadaan rohani kita tidak baik-baik saja, kita terkungkung dalam dosa-dosa dan kejahatan kita, bahkan kita terlalu terjebak dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, hidup kita hanya dipenuhi dengan hal-hal duniawi, kita mempercayakan diri kita kepada bukan kepada Tuhan, tapi kita mempercayakan diri kita kepada hal-hal yang duniawi. Mari saudara, tahun 2021 ini saatnya untuk kita bangkit. Ini saatnya untuk kita berdiri dan kita melangkah di tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Mari, jangan seperti istri Lot. Jangan pernah menoleh ke belakang. Apapun yang mungkin kita rasa kita pandang hebat, dosa kita mungkin, sekali lagi mungkin kekayaan atau apa yang kita banggakan secara duniawi. Jangan menoleh ke belakang. Lari, selamatkan nyawa kita. Artinya kita terus mendekat kepada keselamatan daripada Tuhan itu. Dan kita terus maju, melangkah, menatap hari depan. Hidup di dalam Kristus, tidak pernah lagi akan menoleh ke belakang. Dan jangan berhenti. Dan kita terus, hidup kita seperti sebuah perjalanan yang akan terus maju terus. Sampai garis akhir hidup kita dengan tidak pernah menoleh
ke belakang, maka kita akan menikmati kemuliaan kekal bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga sana nanti. Amin. Untuk firman Tuhan, jangan menoleh.